Panato, panato, binadato, rupeng, meteo, tirgini, metaloro, enggini, pantimor, genegini, muktimor, genegini, upamba, genegini, amarati, genegini. Oye, tete, mangene, mangene, diero, caragene, vero, panya. Oye, nene, masane, neboa. Pasal Victor Balvin dulu. Meteot mil metolor ento yase naba, neto yao kanaba. Sale naba, laku naba. Acara penghormatan Bapak Victor Bungtilu Laiskoda sebagai sesepuh kehormatan Kerajaan Makir dan Lamak Sinulu dengan gelar kehormatan Sen Tumor oleh Raja Makir dan Ratu Lamak Sinulu. Bapak Gubernur dipersilakan menuju ke Sedan Muot, Tahun Lolo Kabanasa. Sentumor. Sentumor adalah tongkat kebesaran kerajaan Makir. Hari ini, seluruh masyarakat Makir dan Lamak Senulu satu hati, satu kata, memberi gelar kehormatan sebagai sesepuh adat Kenaian Makir dan Lamak Senulu. Wah, haru wagen yo. Ini haru wagen yo. Ya. Sentumo. Buat Sentumor, masak Sentumor. Buat Buntilu, masak Buntilu. Anak-anak bawa, ini bawa. Acara ombak, acara kalbe. Selamat datang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama seluruh rombongan di Desa Makir, Kecamatan Lamak, dan diiringi tarian oleh anak-anak dari SMA Makir dan drum band dari SMA KM lainnya. Boleh tepuk tangan buat
Tenggara Timur yang kami hormati Bupati Belu, pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Belu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan BUMN, karena atas kasih dan berkatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik untuk mengikuti bersama acara tatap muka Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Makir, Desa Lamak Senulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Laporan oleh Bupati Belu bersama perwakilan masyarakat. Untuk itu kami mengundang Bupati Belu didampingi oleh Camat Lamaknen, Nai Makir, Nai Lamak Senulu, pimpinan Lembaga Adat Kabupaten Belu, Kepala Desa Makir, Kepala Desa Lamak Senulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan para pimpinan perangkat daerah dari provinsi, badan, BUMN, BUMD, termasuk yang dari Kabupaten Belu, yang saya hormati, Romo, yang saya hormati, pimpinan DPR yang hadir di sini, Pak Wakil Ketua dan anggota, Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh adat, Nai Hotu-Hotu, Eme, Ama, semua undangan tamu yang hadir pada hari ini di Desa Makir, Lamak Senulu, Kecamatan Lamaknen yang saya kasihi, saya hormati semuanya. Bapak Gubernur, kami minta maaf ini supaya satu kaligus ini Bupati, Camat, Kepala Desa, Nai, saya hadir bersama semua di depan ini. Untuk yang pertama menyampaikan selamat datang di Kecamatan Lamaknen. Untuk kemarin kita sudah di Kewar, di Weluli, hari ini kita di Makir dan Lamak Senulu, ini jadi satu kesatuan. Dan di samping saya ada Nai Makir, Kepala Desa Makir, Ibu, kemudian forum komunikasi ada, dan ini mungkin bajunya seragam, kemudian Pak Camat dan Pak Kepala Desa Lamak Senulu. Jadi tujuan utama Pak Gubernur datang ke sini dari awal pertemuan dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat dari sini ke Kupang untuk melaporkan sebenarnya bahwa di sini ada potensi, ya, dan ada beberapa hal yang sesudah bertemu dengan Bapak Gubernur merasa bahwa Bapak Gubernur akan ke sini, ya, dalam koordinasinya karena ada berita yang sampai ke Pak Gubernur dari laporan bahwa di sini ada lahan sekitar 900 hektar yang sebentar kita akan datang, dan secara teknis ini yang penting akan dilaporkan oleh Kepala Desa, Camat, dan lain-lain. Jadi Pak Gubernur ini memang orang lapangan, jadi kita sampaikan sesuatu ke sana, hati-hati karena disiapkan, karena akan ditinjau. Ya, dan tadi Romo menyampaikan bahwa masyarakat di sini masyarakat yang kencang, ya, tetapi berhati mulia, dan itu ada di Pak Gubernur ini. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur dan kita semua di sini. Dan kemarin kami sudah diterima atau Bapak Gubernur sudah diterima di Weluli, dan semalam juga secara adat juga diterima di Kewar, dan hari ini juga dikukuhkan sebagai sesepuh yang tadi sudah dikalungkan ini Bapak Gubernur. Dan ini tidak hanya simbolis saja, tetapi Bapak Gubernur, ya, masyarakat di sini mengagungkan, menempatkan di tempat yang terhormat, ya. Baik, jadi saya kira sekali lagi selamat datang di sini, dan secara teknis ini akan dilaporkan oleh Pak Kepala Desa, Pak Camat, dan Bapak Nai Makir, ya, dipersilakan. Jadi hal teknis secara singkat saja, karena Bapak Gubernur hari ini dari Kabupaten Belu sesudah bertemu nanti di Nela dengan para kepala desa, beliau akan melanjutkan perjalanan ke PTS lagi. Jadi panjang ini, Pak Gubernur luar biasa fisiknya. Kita doakan mudah-mudahan kepada Pak Gubernur diberikan kesehatan, kekuatan,
untuk melanjutkan kepemimpinan seterusnya. Ya, tepuk tangan. Dan masyarakat Belu mendukung sepenuhnya ya untuk kerja keras ini, kerja luar biasa dari Pak Gubernur untuk masyarakat Belu, masyarakat Nusa Tenggara Timur, seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Kepala Desa Makir, mungkin secara teknis bisa disampaikan secara cepat apa-apa saja yang akan dilihat oleh Bapak Gubernur. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin Pak Gubernur langsung menyampaikan bahwa kami Desa Makir dan Desa Lamak Senulu memiliki lahan seluas 903 hektar lahan sawah. Sementara diolah 879 hektar. Itu pada musim tanam 1. Dan komoditifnya seluruh padi. Masuk pada musim tanam kedua, banyak lahan yang nganggur karena kekurangan air. Karena kami di sini hanya mengharapkan air sungai. Apabila musim kemarau, air sungai itu dengan sendirinya berkurang, Bapak. Oleh karena itu, Bapak, dengan lahan yang nganggur, dengan lahan tidur sebesar 78 hektar, kami sudah usulkan embung irigasi ke Balai Wilayah Sungai Provinsi, Bapak. Dari tahun 2019 dan tahapan surveinya sudah sampai pada pengambilan sampel tanah. Tapi Bapak, mohon kami sampaikan bahwa sampai hari ini program itu belum turun. Yang kedua, saya bersama Kepala Desa Lamak Senulu dan tokoh masyarakat Makir Lamak Senulu sudah bersepakat untuk mendukung program Pak tanam jagung di tanam sapi TJPS. Oleh karena itu, musim tanam 2 kami sepakat untuk tanam jagung, tapi kami berkendala di Alsinta. Kami butuh traktor besar untuk 2 desa. Kalau bisa tidak banyak-banyak, Bapak, 2 unit saja, Pak. Supaya sedikit menggambarkan bahwa di dana desa itu tersisa 20% untuk ketahanan pangan. Kalau kami alat sudah ada, kami bersepakat dengan jumlah uang dalam 20% untuk ketahanan pangan itu untuk memberikan hibah kepada masyarakat dalam pengolahan tanah secara gratis. Mungkin selebihnya saya berikan untuk Pak Desa Lamak Senulu untuk menyampaikan. Pak Desa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin langsung saya melanjutkan menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa Makir, bahwa di 2 desa Makir dan Lamak Senulu saat ini masuk pada musim tanam 1 dan musim tanam kedua itu sistem pengairannya adalah pengambilan langsung dari kali, sehingga biasa terkendala dengan sedimen-sedimen pasir yang masuk dalam saluran intake 1, intake 2, dan intake 3. Maka itu menegaskan mungkin pada saat MT1, MT2 kami minta bantuan untuk alat berat untuk selalu standby di lokasi pada saat musim tanam 1 dan musim tanam 2. Yang berikut, biasanya musim tanam kedua, ini kebetulan ada berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kita sering berebutan air dengan warga seberang. Nah, ini beberapa persoalan yang kami hadapi. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan. Dan pada saat ini dari Kabupaten Belu kita punya EXA 1 standby di situ untuk mengatasi sedimen itu. Ya, dan Alsintan juga dari pertanian kita bantu. Terima kasih kepada Dinas Pertanian. EXA-nya juga kita standby di situ, sehingga pada tahun ini sebenarnya ya secara teknis sudah teratasi. Tetapi EXA ini memang EXA pinjam, dan sedimen ini memang kita harus atasi secara jangka panjang, harus diatasi. Dan satu hal tadi, di das sungai yang berada di antara perbatasan ini menjadi masalah. Ini saya kira nanti kita akan bicarakan dengan Pak Gubernur untuk juga secara teknis dengan dinas terkait untuk mengatasi ini, karena air dari sana secara teknis dia sulit masuk ke daerah Indonesia, ya. Iya. Iya. Jadi saya kira nah, iya, adat. Jadi ini merupakan kerjasama besar antara masyarakat adat, masyarakat desa.
seperti ini, produktivitas dari lahan yang tadi dilaporkan bisa meningkat dan kita keluar dari kemiskinan. Di 2 desa ini kemiskinan di Desa Makir ini sekitar 170 kepala keluarga, kemudian di Desa Lamak Senulu 130-an ya, 30 kepala keluarga, dan rumah yang tidak layak sekitar berapa 50-an lebih. Dan ke depan memang kita akan mengatasi kondisi-kondisi ini secara bersama-sama. Dan memang ada salah satu tempat ibadah di belakang ini, kita bersama-sama mudah-mudahan kita bisa membantu sedikit-sedikit untuk gereja ini atau kapela ini bisa menjadi baik. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Pak Bupati, Unsur Forkopimda Kabupaten Belu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belu, Bapak Ibu, tokoh agama, Bapak Romo, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Selamat pagi, salam. Salam. Yang pertama, Bapak Gubernur hadir di sini bukan untuk melakukan seremoni-seremoni. Itu yang pertama dulu. Karena banyak pemimpin datang ke masyarakat, upacara seperti begini, pulang, sudah, kita tidur sudah. Karena Bapak Gubernur sudah datang. Tidak ada tindak lanjut apa-apa. Ini pesan kepada kita semua, untuk khususnya masyarakat Lamak Nen, 2 desa ini. Yang kedua, Bapak Gubernur datang sebagai pemerintah untuk melihat secara langsung apa kekayaan sumber daya alam yang ada di sini dan apa yang akan diberikan oleh pemerintah untuk bisa mempercepat proses-proses pembangunan yang kita kerjakan di kecamatan ini, khususnya dan di Kabupaten Belu pada umumnya. Yang ketiga, nah ini Pak Bupati sudah sampaikan informasi tadi, Bapak Romo juga sudah sampaikan tadi kebutuhan dan keluhan-keluhannya, Bapak Desa berdua sudah kasih tahu tadi kekayaannya. Sekarang kita mau omong kerjanya. Yang pertama, ada lahan existing padi kurang lebih 900 hektar. Itu artinya ada padi kurang lebih bisa ada beras ya. Kalau kita langsung konversi ke beras, bisa memberikan makan 6.000 jiwa dalam 1 tahun. Dari produksi padi ya, itu saya ambil paling sedikit 2 ton beras per hektar. Ya, itu bisa memberi makan 6.000 jiwa dalam waktu setahun. Nah, kita tidak tahu berapa penduduk Lamak Nen, ya, atau penduduk 2 desa ini. Nah, kita hanya menanam 1 kali dalam setahun, dan itu sudah berlangsung sekian lama. Tanam 1 kali dapat kasih makan 6.000 orang. Tanam lagi tahun depan 6.000 orang. Tanam lagi tahun depan 6.000 orang. Penduduk bertambah terus. Kebutuhan kita bertambah terus. Kalau ini tidak kita rubah, maka kita akan berada di tempat. Tidak ada pertumbuhan apa-apa di sini. Nah, karena itu kehadiran pemerintah yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur untuk datang melihat dan mau mengintervensi, memberikan inovasi-inovasi baru untuk memberdayakan semua potensi yang Bapak Desa berdua sudah laporkan tadi. Ya, karena untuk meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada, itu mesti kita siapkan instrumen yang bisa merangsang pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan produksinya dulu. Tadinya hanya, ya kalau kita hitung beras tadi itu sekitar 1.800 ton. Ya, 1.800 ton itu kita tingkatkan. Apakah bisa mencapai 2.800 ton? Atau kita menanam tambah lagi jagung 900 hektar untuk bisa menghasilkan 5.000 ton jagung lagi. Nah, itu pertumbuhan-pertumbuhan yang perlu kita kerjakan untuk bisa memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah ini itu dapat dikerjakan secara optimal, karena ada pertumbuhan produksi, ada kenaikan produksi padi, ada kenaikan produksi jagung, ada kenaikan produksi hortikultura, akan berdampak kepada kenaikan pendapatan masyarakat. Nah,
kenaikan pendapatan masyarakat itu berimplikasi kepada penurunan tingkat kemiskinan. Tadi kita dengar penjelasan Bapak Desa, dua-dua itu ada 300 kakak yang masih terjebak di dalam kemiskinan. Dan kita mau supaya intervensi pemerintah ini melibatkan mereka yang 300 kakak untuk nanti kita mau lihat 100 hari ke depan 300 kakak itu panen berapa ton. Ya, kalau dia masuk dalam skenario dapat dipastikan bahwa 300 hektar itu dalam waktu 100 hari mereka akan terlepas dari kemiskinan. Itu sudah pasti, kami jamin itu. Kalau mau kerja keras. Tetapi kalau tidak mau kerja keras ya tidak bisa. Nah karena itu arahan Bapak Gubernur di berbagai tempat. Sumber daya alam yang begitu hebat, sumber daya manusia yang semua siap untuk bekerja dengan penuh semangat ini, pemerintah akan datang untuk yang pertama, membawa program yang menjamin pembiayaan untuk mencapai skala usaha ekonomi. Ya, jadi pemerintah akan datang membawa program, namanya itu TJPS, tanam jagung panen sapi. Di dalamnya itu ada jaminan pembiayaan. Bapak butuh uang berapa saja, itu kita akan siapkan untuk menyediakan benih jagung hibrida yang bisa memberikan produksi paling sedikit 7 ton per hektar. Tidak boleh kurang. Ya, paling sedikit 7 ton per hektar. Dikasih pupuk non subsidi, dikasih pestisida untuk hama ulat gerayak, dikasih herbisida untuk pengendalian gulma, dan menjamin pasar. Off-takernya ada di sini kan? Ada? Naik? Ah, ini. Ini dua nih, beliau dua yang menghadap kami di Kupang kemarin. Ya, ini ada off-takernya. Dia jamin, kalau Bapak panen jagung, ini sudah langsung datang timbang beli dengan harga pada saat itu. Ada jaminan asuransi, kalau gagal panen, asuransi yang akan menanggulanginya. Ada jaminan asuransi tenaga kerja, ini dari BPJS tenaga kerja hadir. Ada kecelakaan kerja, ya tangan patah atau salap cangkul kena di kukunya hilang, ini ada asuransi jaminannya. Di semua sudah dijamin oleh pemerintah. Sekarang mau kerja atau tidak? Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak disilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya jawab tuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Ngomong. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, itu salam-salam nasional. Harus terus kita belajar. Supaya kalau orang-orang dari manapun datang, mereka lihat bahwa orang NTT itu memang warga Indonesia yang hormat dan cinta akan perbedaan suku, agama, jenis kulit, jenis rambut, bahasa, semua kita berbeda, tapi kita satu di dalam semangat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Baik yang saya hormati Bupati Belu, pimpinan DPRD Belu yang hadir di sini bersama anggotanya, para tokoh adat, mengenai semua yang hadir di sini, pastor paroki, masyarakat semua yang saya kasihi, saya cintai, bersama pimpinan PPD Lingkup Kabupaten Belu, camat, kepala desa semua hadir juga di sini. Kepala Bank NTT, kamu kerja yang bagus ya. Cek semua habis ini, cek semua masyarakat, dijelaskan dengan benar supaya tidak salah paham. Ada juga dari kepala BPJS hadir di sini untuk memberikan santunan kepada warga masyarakat yang telah pergi untuk meninggalkan kita dan menemui Tuhannya. Baik, saya sangat gembira karena hadir di sini sekaligus mendapatkan gelar kehormatan. Terima kasih.
seperti yang disampaikan tadi bahwa memang provinsi ini kan perlu kerja cepat, kerja cerdas, dan yang tadi disampaikan oleh Kadis Pertanian Nusa Tenggara Timur itu adalah sebuah solusi dan model di mana sejak saya menjadi gubernur, saya mendesain model-model seperti itu supaya bisa lebih cepat lagi menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Nanti model itu ada di peternakan, model itu ada di perikanan, dan model-model seperti itu terus bergerak sehingga kolaborasi dalam kerja-kerja bersama yang cerdas itu akan terus meningkatkan produktiviti sehingga pendapatan masyarakat itu ada. Saya dapat laporan dari Bupati karena banyak sekali di sini kelompok miskin. Tadi kalau 300 kakak, kalau di dalamnya 5 orang, berarti sudah 1.000 lebih orang miskin di sini. Nah itu saya harapkan itu tolong dicek datanya, dan seperti tadi seluruh orang miskin didata dan mereka ikut serta di dalam program itu. Jadi nanti kepala bank EDT, kamu mengecek apakah betul ini kelompok miskin atau tidak. Nomor 1 terapi kita pada kelompok miskin. Apakah dia miskin? Kenapa? Karena dia tidak punya potensi yang ada, sumber daya tidak punya untuk lahan contohnya, tidak punya. Atau kalau dia tidak punya, kita terapi dengan yang lain. Bisa ayam KUB, bisa babi, bisa dan yang lain-lain. Nanti dalam ekosistem peternakan juga akan keluar sehingga kita bisa saja pakai ekosistem pertanian, bisa saja pakai ekosistem peternakan. Nah, karena itu memang cara-cara seperti ini kalau kita kerja model-model seperti begini akan selesai. Tapi kalau kita pakai yang zaman dulu itu sampai 500 tahun kita hidup bangkit kembali pun tidak akan pernah bisa. Tadi saya juga sampaikan ke Pak Bupati, memang kita punya masalah itu air di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, kita punya masalah serius adalah hujan kita kan cuma 3 bulan. 4 bulan lebih sedikit, dia sudah selesai. Tapi kalau kita panen padi kita yang 900 hektar itu, panen manual, maka kita butuh waktu sekitar 2 bulan untuk panen. Maka pada saat kita mulai start panen, sampai dengan kita berhenti panen untuk mau tanam jagung, tanahnya sudah kering lagi. Jadi kita tidak mungkin bergerak seperti itu. Karena itu saya minta Pak Bupati, siapkan alat panen pakai mesin. Jadi kalau umpama satu alat panen itu berapa tuh? 500 juta ya? 500 juta kalau siap 10 di Belu itu baru 5 miliar. Jadi pimpinan ada di sini, nanti tolong kalau diatur sudah. Kalau umpama memang mau ini barang ini cepat. Jadi kalau kita panen, begitu masyarakat selesai panen, ingin panen, 10-nya langsung masuk sekaligus. Di daerah-daerah kantong kemiskinan. Supaya mereka bisa 2 kali sampai 3 kali. Karena kalau begitu tanam jagung tanahnya basah saja, sudah cukup. Kita punya masalah serius karena panen 1 kali itu disebabkan panen pakai manual, manusia yang panen. 1 bulan setengah baru habis 9 hektar itu. Habis panen tanah sudah kering buang semua. Tapi kalau pakai mesin, dia butuh sekitar 10 hari selesai. Maka 10 hari kemudian kita sudah boleh tanam lagi barang-barang yang lain. Ini namanya kerja cerdas. Itu pertama. Yang kedua, air di hampir di seluruh bekas sawah tadahan, bekas sawah hujan, karena hujan saja baru dia bisa dikerjakan. Rata-rata semua punya air. Rata-rata. Kita perlu sumur bor. Satu sumur terbaik, satu alat sumur bor terbaik itu 50 juta. Satu alat sumur untuk gali sumur bor itu 50 juta. Kalau dia 1.000 baru 50 miliar. Buat Belu kalau 1.000 jangan dibuat jadi program, buat jadi proyek, dibuat jadi bantuan kepada masyarakat begitu ada yang mengeluh. Kalau 1.000 itu 1 kali punya, ya selesai. Kita omong 900 hektar itu air yang bisa diterapi dari sungai ada, kita pakai pompa yang lain, mesin sedot untuk Tapi kalau dia tidak ada, kita langsung masuk sumur bor. Maka kalau 900 hektar itu kita cukup punya 50 sumur bor di situ. Disiapkan dengan baik, musim hujan kita tanam sawah, musim kemarau kita pakai lagi sumur ini untuk mengatasi kita punya baik itu hortikultura maupun jagung dan yang lain-lain yang kita mau siapkan. Jadi ini sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan bersama, baik pemerintah kabupaten,
desa dan provinsi. Memang kita selama ini kerjanya itu tidak kurang cerdas. Jadi kita miskin sepanjang masa. Kalau orang bodoh itu kerja pasti miskin terus. Saya nanti dengan Pak Bupati sebentar akan rapat dengan kepala desa semua. Kita merumuskan dengan tepat berapa yang kita butuh untuk itu. Nanti kalau Pak Bupati sudah punya itu, jangan bikin benih lagi. Benih kita kasih ke pihak lain. Mereka harus melanggar itu. Jadi pihak lain ambil alih itu. Benih, pupuk, yang lain. Bupati tidak pikir lagi itu. Karena dia punya tugas mengatur yang ini. Tidak pikir lagi kepada Eksa. Eksa bisa dikasih umpama provinsi pikul Eksanya. Atau provinsi pikul traktornya. Jadi bapak-bapak desa tadi, Anda tidak butuh traktor. Yang butuh adalah Anda perlu masyarakat punya tanah itu diolah. Jadi bukan butuh traktor, tidak. Nanti kalau kita kasih traktornya pun sedikit rusak, sudah jadi besi tua di mana-mana. Tidak bisa diperbaiki. Jadi yang dibutuhkan itu bukan traktornya, tanahnya diolah oleh roda-roda traktor roda-roda besar. Dan itu provinsi punya. Nanti mereka akan datang, akan dikirim ke sini. Karena saya mendengar 900 hektar itu masalah air, saya bilang, saya pikir kalau lihat air yang tidak ada, kemudian ada pukul. Kalau udah bilang yakin saya itu ada air. Selanjutnya, off-taker jangan takut. Bisa off-taker 1, 2. Jagung kita itu Indonesia masih impor. Impor artinya dari negara lain masuk ke kita. Kita masih butuh. Jadi kalau tanam jagung, bahwa orang nanti siapa yang beli, jangan takut. Kalau tidak beli, hubungi gubernur. Gubernur yang beli. Karena negara ini perintah presiden. Program ini perintah presiden. Lalu, di mana lahan-lahan? Kalau itu lahan yang bisa kita tanam dengan jagung dan padi. Lahan yang lain yang tidak bisa tanam jagung, kita tanam sorghum. Sorghum itu tanaman yang bandel. Dia tumbuh, hujan tidak ada 2 bulan pun dia tetap tumbuh dengan baik. Nah, sorghum ini perlu sekali. Karena itu saya tahu, ada kampung Lamakna ini sudah ngerti sorghum toh. Sorghum sudah terkenal toh. Nah, nanti benihnya juga datang dari pemerintah. Ini lebih gampang, kenapa? Dia tidak terlalu butuh pengolahan lahan yang luar biasa. Lahan-lahan kritis macam apapun dia pasti tumbuh. Nah, sorghum itu 1 kali tanam, 3 kali panen. Airnya bagus 3 kali, air kurang bagus 2 kali. Dan ini kenapa sorghum Bapak Presiden mendorong? Karena sekarang ini Indonesia itu impor gandum itu tinggi sekali. Tapi sekarang negara-negara impor gandum tidak mau lagi kasih ke kita. Nah, sementara gandum itu gizinya sama seperti sorghum, persis sama. Memang Tuhan Allah itu sudah buat kita ini luar biasa. Kalau di daerah 4 musim taruh gandum, di daerah yang 2 musim taruh sorghum. Cuma karena kita buta tuli, jadi kita tidak kerjain barang secara baik. Ini sebenarnya miskin itu kan masalah bodoh saja. Dan ingat baik-baik, bodoh ini penyakit menular. Karena itu manajemen kepemimpinan itu mengatur namanya training of trainer. Supaya pemimpinnya otak bagus ini dia jangan langsung kesedot dari manusia banyak yang bodoh itu. Jadi training of trainer adalah mengatur sekian orang untuk mereka memilah kelompok-kelompok itu terjun di sana, dia training orang lagi di sana. Training of trainer. Supaya energi kebodohan itu tidak menyedot satu orang. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau pergi di daerah-daerah seperti ini, saya bawa orang pintar banyak. Supaya jangan saya sendiri. Nanti selalu sadot buat saya pulang saya jadi bodoh semua. Jadi ini tantangan kita. Ini tantangan. Nah, saya harapkan seperti tadi disampaikan oleh Kadis Pertanian dan Pak Bupati, bahwa kita tidak bisa datang ini omong-omong terus. Kita harus kerja, dan orang Lamakna orang-orang pekerja keras. Kita lihat orang pekerja. Cuman memang selama ini pemerintah itu tidak lihat, baik provinsi, pusat maupun kabupaten, lihat tapi terbatas karena kerja sendiri. Kerja sendiri itu kerja orang bodoh. Tidak bisa kerja sendiri. Kerja bersama dengan orang-orang pintar. Kerja bersama, kami bodoh semua kerja bersama juga tidak jadi. Kerja bersama disebut kolaborasi di bahasa-bahasa pembangunannya. Kolaborasi itu kerja bersama orang-orang pintar untuk membawa orang-orang yang tidak mampu keluar daripada ketidakmampuannya. Itu namanya pemerintah. Nah, karena itu saya dan Bupati di sini, nanti camat dan kepala desa, semua dalam satu kesatuan gerakan. Jadi tidak semua bikin pengadaan yang sama. Kalau provinsi pengadaan traktor dan Eksa, kabupaten dia ikut lagi. Dia fokus sudah panen.
mesin panen, mesin tanam. Dua itu. Jangan fokus. Jadi supaya kita bisa kerjasama. Begitu tanya Eksa, hubungi provinsi. Jadi kita rumuskan secara baik. Kalau enggak, uang kan terbatas. Bupati uang terbatas, tengkara refocusing lagi. Karena gubernur di sana juga terbatas, semua terbatas. Nah karena itu kita merumuskan secara baik. Sehingga nantinya, musim-musim tanam tahun depan, kita tanam dengan cepat pakai mesin, panen dengan cepat pakai mesin, tanam lagi. Traktor yang lain dikasih pihak yang lain. Umpamanya, traktor Eksa ditanggung provinsi. Nah kita yang siapkan, oke, berapa perlu traktor di sebuah kabupaten. Nanti saya juga menghadap presiden untuk minta. Nah kita rumuskan dulu kebutuhan-kebutuhan kita di bawah. Selama ini kita tidak tahu apa yang kita butuh. Yang kita mau belum tentu kita butuh. Contohnya kayak tadi, kami mau traktor, dia tidak butuh traktor. Yang dia butuh tanahnya diolah. Nah kita kadang-kadang kita mau air. Sebenarnya yang kita butuh dalam kondisi seperti ini, kita butuh adalah cepat tanam, cepat panen, tanam kembali. Nah, tanam jenis tanaman lain yang bisa membawa kita, produktivitas kita naik. Nah, ini cara berpikir analisis dan kami lakukan itu di Sumba. Mereka walaupun hujannya tetap 3 bulan, panen mereka 2 kali. Karena jagung yang telah dipanen, umur 70 hari, dipotong, dipangkas daunnya, lalu waktu 70 hari jagung itu, mereka mulai sisip lagi. Nah, waktu panen jagung ini, 100 hari, dia sudah punya jagung umur 1 bulan. Maka dia butuh lagi sekitar 70 hari kemudian, dia sudah panen yang kedua. Itu strategi di saat kita punya kondisi begini. Dan itu dilakukan di Sumba dengan baik, dan di Sumba mereka bisa panen 2 kali walaupun hujan 3 bulan. Ini kerja-kerja orang pintar. Analisa, kerja, lihat kelemahannya, masuk. Itu caranya. Nah karena itu nanti saya minta Kadis Pertanian bersama Kadis Pertanian TTU Belu pergi ke tempat itu, analisis padi jenis apa, dengan produktivitas berapa. Analisis dulu, selama ini masyarakat padi jenis apa, pupuknya macam apa. Kalau mereka sudah siap benih dan bagus, daya tahan benih, pupuknya datang dari Bank NTT, masuk saja. Jadi kamu jangan tunggu lagi mereka tunggu, masuk langsung seluruh sawah untuk dibuat ekosistem peminjaman terhadap pupuk saja. Jadi bisa masuk langsung di situ. Jadi ekosistem yang ada tadi itu tidak harus semua. Ada yang kita masuk pupuk saja, ada yang kita masuk pupuk benih dan pengolahan lahan. Kita lihat kemampuannya. Jadi tidak perlu harus semuanya kita masuk. Kondisi tertentu kita bisa masuk satu item saja. Nah karena itu saya harapkan kembali saya dari sini, mudah-mudahan saya bisa kembali untuk panen sesuatu dan masyarakat yang 300 KK itu katanya itu bisa dapat terselamatkan. Dan saya yakin dengan bupati yang ada di sini, pimpinan DPRD yang sudah di sini, tidak ada repot-repot. Pagi hari ini kita mulai berubah apa yang disampaikan oleh Kadis Pertanian. Kalau kita tentang pembangunan rumah ibadah tadi, kami sudah lakukan di beberapa daerah. Mereka di beberapa daerah mereka bangun dari perikanan, kami bantu dengan perikanan. Masyarakat yang begitu panen langsung bantu gereja dalam 1 tahun, gerejanya sudah jadi. Proposal bawa begini, kami coret. Sekarang saya tidak terima proposal diambil, kamu mulai kerja, program-program masuk, sehingga gerejanya lebih cepat. Kita tidak mau lagi merubah mindset kita, Pastor. Kita sekarang tidak mau lagi menyumbangkan kepada gereja, tetapi kita membangun masyarakat kaya, masyarakat sejahtera, dan mereka berterima kasih kepada Tuhannya untuk membangun gereja. Itu cara berpikirnya begitu sekarang. Jadi kalau mindset ini yang kita rubah, maka ke depan masyarakat itu gereja berdiri di mana gereja bagus. Berarti kita tahu di situ orang kaya. Begitu masyarakat itu tidak boleh miskin. Ukurannya apa? Karena rumah gerejanya bagus. Berarti yang datang itu orang. Sekarang terbalik. Rumah gerejanya bagus, masyarakatnya umatnya miskin. Nah ini yang perlu dirubah. Jadi kita punya mindset, kita rubah dulu. Masyarakatnya bertumbuh, baru dia balik ke rumahnya. Jadi kita rubah ke sana. Dan saya pikir kalau ini digerakkan dengan benar, saya yakin dalam 1 tahun Roma punya urusan, walaupun tadi Palu gimana, tapi saya bilang 1 tahun Roma punya gereja sudah jadi. Itu kami ikut berperan karena saya akan jaga betul, saya akan cek betul karena berhubungan dengan Roma punya pekerjaan. Kita cek 9 sektor itu sudah berapa yang dibuka, tanam apa, pupuknya masuk atau tidak, ada hama atau tidak, nanti saya cek sendiri. Karena saya detail, karena presiden kalau tanya kita, gubernur itu begitu, berapa yang tanam, hasil berapa, masyarakat yang terlibat berapa orang miskin yang dikeluarkan berapa orang, itu tanya pertanyaan presiden. Jadi begitu juga gubernur juga tanya ke bupati begitu, kepala dinas juga begitu, sehingga rumusan itu terumuskan dengan baik, konstruksi dia dengan baik pembangunannya,
dan hasilnya kita peroleh dengan panennya. Jadi nanti kalau kita panennya harus bagus seperti tadi yang disampaikan. Saya pikir kalau ini dilakukan dengan baik, tambah lagi kalau umpama ada, kita siapkan lagi dengan peternakannya, kita siapkan dengan perikanan air tawar. Kalau umpama memang disiapkan, nanti dirumuskan saja. Konsepnya sama seperti TJPS, datang dari perbankan, itu ambil, panen, terus kembali. Jadi ini kalau kita lakukan ekosistem ini terus, tidak terlalu lama. Kita mungkin butuh waktu sekitar 10-15 tahun, NTT sudah keluar dari kondisi yang buruk. Saya pastikan seperti itu. Itu saja saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris. Kepada perwakilan ahli waris kami silakan untuk maju ke depan. Terdiri dari petani, peternak, dan aparat desa. Selanjutnya kami silakan dengan hormat kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur didampingi oleh Kepala BPJS Atambua untuk menyerahkan santunan dan disaksikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Belu. Mohon izin, saya harus jelaskan dulu kepada BPJS. BPJS ada dua ya, BPJS Kesehatan itu yang seluruh masyarakat Belu berobat hari ini sudah tidak bayar lagi. Itu BPJS Kesehatan, berobat pakai KTP saja. Ini BPJS Ketenagakerjaan. Ya, dijelaskan dulu siapa saja yang ikut BPJS Tenaga Kerja ini ya. Ada dua minimal ya. Satu tenaga kerja formal. Mamaksarisun akan saya rahasia naik. Pegawai desa ikut berapa bulan? Ikut 2 bulan. 2 bulan. Bapak petani ikut 2 bulan karena Tuhan sudah memanggil dahulu dan ibu diberi santunan nanti 42 juta ya. Iya. Bapak kerja di mana? Peternak. Sudah ikut BPJS berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. Kenapa meninggal? Asma. Oh, asma ya. Periksa ke dokter tuh. Periksa paket juga. Iya, periksa pakai BPJS juga ya. Tapi ini ya, jadi meninggal bukan ditentukan dokter, Tuhan yang menentukan ya. Ibu bapak di mana? Bapak di surga, kan? Bapak ada di sini. Oh, sudah meninggal. Ada di surga artinya ya. Kerja apa bapak? Mau pergi di sapi kemudian? Oh, Pigi sudah mati ya. Bapak kerja di mana? Ada dusun. Oh, di desa ya, aparatur desa ya. Desa Makir. Baik, ini adalah 3 orang ibu yang menghadapi musibah kematian orang-orang tercinta. Tetapi kita bersyukur kepada pemerintah lewat program BPJS ini, kita perhatikan memberikan manfaat dan dampak yang besar. Dan mudah-mudahan uang ini jangan pakai untuk beli yang tidak-tidak toh, kita pakai untuk bikin sesuatu supaya dipakai ya. Ya. Kami ikut berduka cita pemerintah ya. Semoga semua suami sudah berada di surga dan hari ini dan pemerintah memberikan santunan ini untuk dipergunakan ya. Bupati Gubernur Nusa Tenggara Timur kami memberikan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga kerja ini saya tambahkan sedikit, yang tenaga kerja formal ya, kerja di rumah sakit, di puskesmas karena hepatitis B ditanggung seumur hidup sampai bersembuh. Ya, sakit kaki putus dibikinkan kaki tanpa limit. Saya dulu staf di BPJS Tenaga Kerjaan Indonesia. Ya, jadi dokter ahli di sana. Jadi kita juga mengikuti di sana dari aspek kesehatan dari penyakit dalam Indonesia. Jadi kita tahu persis ya. Baik, jadi atas nama Gubernur kita memberikan santunan jaminan kematian 42 juta rupiah almarhum Markus Mau sebagai petani yang ikut BPJS Tenagakerjaan 3 bulan dan meninggal oleh karena sesuatu hal, diberikan santunan 42. Diterima Ibu ya? Iya. Diterima. Iya. Berikutnya mungkin minta izin Romo ya.
mewakili Bapak Gubernur, santunan jaminan kematian 42 juta almarhum Yanorius Mali, peternak. Ya, dipersilakan. Dan Bapak DPR RI, DPRD, Pak Sipri, monggo. Santunan jaminan kematian 42 juta almarhum Felix Bau, aparatur Desa Makir. Persilakan. Ya, kita foto bersama dulu. Silakan. Ya, geser ke kanan. Ya, mari. Oke, sudah diambil saja Bupati di belakang saja. Ya, tukang foto. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, yang sedang ditampilkan ini adalah salah satu lagu tradisional Kabupaten Belu, yaitu lagu Orasi Orang Malirin. Sekali lagi tepuk tangan untuk adik-adik dari SMP Negeri Lamakmen. Selanjutnya kami silakan dengan hormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Belu bersama seluruh rombongan untuk meninjau pembangunan gereja. ke-62. Karena itu, karena kesempatan baik ini, berkenan kami sebagai Gubernur hadir bersama dengan seluruh rekan-rekan dari provinsi menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Bupati Belu, Bapak Agus Taulin, Dr. Agus Taulin yang ke-62. Happy birthday to you. Nanti ikut sini. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Anak pudul berarti masih muda. Terima kasih semua.